Yo, assalamualaikum guys. Ketemu lagi dengan Lukman sini ya. Biasa, mau bales atau mau jawab pertanyaan yang aku bisa, yang aku udah pernah ngalamin sendiri ya. Ada yang tanya gini, ini titipan pertanyaan dari Bang Husni ya. Bang Husni dari Lamongan, Jawa Timur. Terima kasih Bang atas pertanyaannya. Dan alhamdulillah juga udah udah bisa eksekusi, udah bisa melakukan sendiri gitu loh. Ada pertanyaan dari Bang Husni kayak gini, bro, gimana sih gabungin antara internet, maksudnya di mikrotik, sistem hotspot sama user rumahan itu dijadiin satu gitu loh. Jadi gini, kebanyakan itu kan kalau di forum-forum itu kan, pertanyaannya itu atau pembahasannya itu kalau ada yang nanya gitu kan, tanyanya pasti kayak gini, setting hotspot gimana. Mungkin rata-rata pengguna mikrotik bisa dikatakan 70-80% itu sekarang udah pada paham cara setting hotspotnya. Ya didukung juga di YouTube udah banyak tutorial cara bikin sistem hotspot itu gimana. Bahkan dari officialnya mikrotiknya juga udah pakai, udah ada gitu maksudnya. Sampai usermannya itu juga dikasih tahu gitu loh. Cuman kadang banyak yang penasaran juga, gimana sih gabungin antara hotspot sama user rumahan. Sedangkan kalau user rumahan itu digabungin itu kan ntar ngatur bandwidthnya gimana, ntar ngebloknya gimana kalau misal telat bayar. Biasanya kan kalau pelanggan itu kan biasalah kasus ada yang pelanggan yang nggak taat bayar, yang nunggak itu kan, ya udahlah kalian pasti tahu soal itulah. eh ini sih pengalaman pribadi dan riset aku bikin hotspot ini itu kurang lebih hampir sekitar 1,5 tahun ya, mencoba. Ini alhamdulillah udah berjalan hampir mau setahun. Gimana caranya menggabungkan antara hotspot sama eh, pelanggan rumahan dijadiin satu gitu loh. Terus gimana bang, dari segi limitasi, terus dari segi koneksinya itu gimana? eh pertama pertama yang kita perlu perhatikan, yang jelas kita buka IP dulu hotspot ya biar lebih jelas. Pertama yang jelas kita harus setting hotspot sesuai dengan keinginan kita. Hotspot udah, intinya udah niatnya pasang hotspot aja gitulah. Mau pakai yang Ethernet berapa, IP-nya gimana, terus ini di server profile ini DNS-nya mau apa, terus HTML atau login page-nya gimana, itu diatur sama user, ini kode vouchernya berapa, user profile, intinya gitulah. Nah setelah itu gimana bang kalau mau nambahin, apa namanya nambahin pelanggan rumahan gitu loh. Ya udah kita tarik kabel aja kayak biasa. Ntar setelah kita tarik kabel kayak biasa, kita, apa namanya
di pengaturan routernya itu sendiri itu di HCP server dihidupkan tetap dihidupkan. Setelah dihidupkan, ntar kan ketika udah connect ke server atau mikrotik kita itu kan ada masuk ke login page ya. Nah, login page-nya itu disuruh masukin voucher. Nah, biasanya kalau aku sendiri itu masukin voucher yang emang khusus buat apa namanya? Buat pelanggan baru gitu loh. Jadi aku masukin ini tes, terus masukin kan udah login. Dan setelah login, kita di sini lihat profilnya berapa. Nah ini kita ambil contoh. Nah ini kan ada user, ini yang user khusus ya. Ini punya D, Farid. Nah, setelah masuk ke tampilan atau user hotspot yang aktif, kita ingat-ingat lagi IP-nya berapa. Nah ini IP-nya berapa. Setelah ini kan 20.149. Kita lihat ke host. Kita lihat ke host 21 berapa tadi? 149. Nah, ini 149. Nah, ini 149. Terus kita klik kanan. Setelah klik kanan, kita make binding. Kita binding. Nah, ini karena untuk ini atas alamat MAC-nya ya, MAC calon pelanggan kita. Ini ibaratnya kayak gitu aja. Ini sih yang mau tak binding ini HP sih. Ya berlaku juga untuk HP. Ini binding MAC binding. Nah, ini untuk IP kita kosongkan. Untuk IP kita kosongkan karena apa? Bisa saya kosongkan soalnya ada 4 port Ethernet yang saya setting hotspot tapi beda IP, enggak di bridge, enggak. Jadinya saya memilih kosongkan biar ntar kalau si user itu kok roaming dari misalnya IP ini kan 20 pindah ke 10 itu enggak perlu apa namanya? Enggak perlu login lagi. Yang kedua, kalau ini untuk user rumahan itu ntar kita nggak perlu, misal katakanlah ada suatu kejadian switch hub mati atau kita misalnya mindah IP 20 di bridge sama dua port dijadiin satu bridge yang nantinya IP-nya itu sama, itu kita nggak perlu nyeting ulang gitu loh, nyeting ulang di routernya atau di mikrotiknya. Untuk server kita pilih all. Terus tipe, nah ini kalau soal tipe ini kita bisa pilih yang bypass ya. Ini yang bypass. Kalau yang reguler berarti masih statusnya masih biasa. Kalau yang bucket ini yang buat ngeblok ya. Kita pilih bypass, terus kita kasih komen, katakanlah ini misalnya nama Farid, terus kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, ini kita ke IP binding. Nah ini kita cari namanya Farid. Nah ini udah ada. Ini yang lain-lain ini ya. Nah ini ada apa namanya? Ada bindingan router, apa kok router? Bindingan LED beam juga. Terus itu yang lain ada pelanggan-pelanggan rumahan juga. Nah, ini sudah di sini ya. Ini sudah di sini. Ini kita lihat MAC-nya ya, F494. Kalau sudah kayak ini gimana Bang? Ini otomatis pelanggan itu udah terkoneksi ke mikrotik kita tapi tidak usah udah nggak melewati
portal hotspot. Setelah itu, lah terus cara limitnya gimana, Bang? Cara limitnya. Sebetulnya kalau untuk cara limit bandwidth itu ada dua cara ya. Cara yang pertama, apa namanya? Cara yang pertama itu kita bisa memanfaatkan lewat firewall, terus kita masuk ke Mangle. Nah ini contohnya ya. Nah ini contoh yang apa namanya? Contoh untuk Mangle yang buat Mac, buat binding ya, buat binding pelanggan ya. Nah ini contohnya. Nah ini contohnya. Nah ini rekaman HP. Berarti kita buat firewallnya itu dua. Pertama kita bikin mark connection. Nah ini saya sendiri ya, mark connection. Pertama untuk di general kita pilih pre-routing. Terus source-nya kita masukin MAC address target, berarti calon pelanggan kita. Extra kosong, action, mark connection, terus ini pass-through-nya dicentang, terus new connection mat kita kasih apa namanya? Kasih tanda lagi ya. Konektornya berapa? Terus kita apply atau oke ya. Setelah kita klik oke, kita bikin lagi mark paket. Nah ini mark paket general, pre-routing, terus connection mark. Nah ini disesuaikan sama yang mark connection yang tadi kita harus sesuai ya, biar ntar berjalan. Terus advance-nya kosong, extra kosong, action, mark paket, terus new packet mark. Nah ini kasih nama lagi. Untuk pass-through-nya jangan dicentang. Terus kita klik OK. Nah setelah itu gimana Bang ntar limitnya? Limitnya kita masuk ke QoS, terus ini bentar, kita lihat yang Lukman HP. Nah ini kita kasih nama, targetnya berarti IP kosong ya, alias ke internet berarti. Terus kita masuk ke advance. Nah ini masuk ke advance. Nah ini yang jadi target itu paket marknya. Kita klik lah, ini kita pilih. Nah ini kita pilih yang mau ditarget berapa gitu loh. Setelah itu untuk limitnya seperti biasa kita bisa ganti apa namanya, untuk target uploadnya berapa, downloadnya berapa, ya seperti biasalah, seperti kita menambahkan IP secara statik gitu loh. Setelah itu kita klik oke gitu. Ya udah, ini apa namanya? Udah berjalan gitu. Udah berjalan kayak semestinya. Coba aku tak masuk hotspot dulu HP-nya sebentar. Nah, ini. Terus tak kasih beban speed test ya. Tak kasih beban speed test bentar. Nah, ini aku kasih beban speed test. Kok nggak jalan? Oh, bentar. Ya intinya ntar akan berjalan lah. Ini soalnya kemarin bimbingannya lupa soalnya. Almarhumnya lupa. Tapi untuk apa namanya, metode pakai Mangle itu ada kekurangannya juga. Kekurangan yang pertama dan paling fatal itu yang pernah saya alami sendiri.
Soalnya ini aku pakai Mikrotik RB951G ya. Ini termasuk router lawas ini. Itu yang jelas yang jadi kelemahan bagi yang Mikrotik prosesornya itu kecil, maksudnya clock speednya kecil, itu emang makan resource yang banyak. Biasanya CPU-nya itu bisa meludak gitu loh. Katakanlah eh, pengalaman aku itu sekitar 25 apa 30 user rumahan kalau di Mengkel semua ya. Itu kalau pas jam-jam padat dengan rata-rata satu rumah itu kecepatan 2 Mbps itu rata-rata CPU-nya itu bisa naik ke hampir 80, 100, 80, 100%. Itu emang makan resource CPU-nya itu emang terlalu gede gitu loh. Nah itu nggak enaknya pakai sistem Mangle. Itu yang aku pribadi nggak suka gitu loh. Jadi bagi para teman-teman yang apa pakai mikrotiknya itu mungkin masih pakai Hublet AC atau mungkin eh, kayak aku juga RB951G yang clock speed apa router boardnya, coba kita lihat router boardnya, kita ke setting. Nah ini untuk CPU frekuensinya masih di kisaran 600 MHz itu waduh ngenes bro, ngenes banget. Soalnya secara teori bahkan ini orang mikrotik yang bilang ya, berarti setiap satu firewall yang kita set atau yang kita bikin itu akan makan resource 1 MHz dari frekuensi CPU perangkat mikrotik itu tadi gitu loh. Nah sedangkan untuk firewallnya itu kan yang berjalan kan banyak, termasuk hotspot aja kan udah makan resource firewall yang termasuk gede lah. Nah itu jadi masalah. Nah solusinya gimana? Solusinya untuk ngakalin biar apa beban mikrotiknya itu nggak terlalu berat, nggak terlalu gede, kita rubah cara limitasi bandwidth kita terhadap pelanggan. Caranya gimana? Caranya pertama, kita masuk IP, DHCP server. Nah, kita masuk ke list. Nah, ini. Paling ya yang tricky kita harus ngapalin apa namanya? Kita harus ngapalin MAC address ya, MAC address dari si pelanggan itu. Nah, ini kan ada yang D, D, D. Ini yang D itu berarti apa namanya? Yang masih dapatnya itu dari DHCP ya. Nah, ini dari DHCP. Nah, ini misal kita mau bindingnya itu gimana? Kita klik kanan, bentar, klik kanan. Nah, ini kita bikin make static. Setelah make static, ini logo dinamiknya hilang, logo dinamiknya hilang, kita klik 2 kali. Nah, ini. Setelah klik 2 kali, nah ini kita bisa rubah IP-nya ataupun IP-nya dibiarkan begitu saja. Ini kan 20.20.3 gitu loh. 20.20.3. Ini kita bisa biarkan begitu. Setelah itu mungkin buat mempermudah kita kasih komen namanya siapa gitu. Setelah itu kita klik OK. Nah, terus untuk mantaunya, untuk limitasinya gimana Bang selanjutnya? Nah, selanjutnya kita masuk simple queue. Nah, ketika masuk simple queue, nah ini coba kita lihat bentar. Nah, ini kita lihat yang namanya tadi siapa ya? Nasrul, Nasrul, Nasrul. Nah, ini. Nah, ini kita klik 2 kali. Nah, ini targetnya. Targetnya
yang tadi IP-nya Nasrul itu 20.3, kita di sini masukin. Setelah itu kita limit target upload dan downloadnya. Ya kasih burst mungkin kalau lagi berminat gitu loh. Nah ini soal untuk parent apa ya terserah agan-agan semua lah. Mau model gimana. Soalnya beda mikrotik, beda rasa loh ya bro ya. Nah setelah itu kita klik OK. Jadi secara otomatis ini ntar limitnya dari IP. Jadi hampir mirip kayak statik, cuman untuk prosesnya itu kita di static list dulu gitu loh. Soalnya kalau kita nggak eh, kasih static list dulu, ntar takutnya kita dari IP yang didapat pelanggan itu kan bisa berubah-berubah kalau dinamik terus gitu kan. Kalau kita nggak dibikin statik dulu, itu kalau langsung dibinding IP-nya kayak gini, ntar maaf maksudnya di simple queue langsung targetnya itu IP kayak gini, ntar kalau masih DHCP bisa berubah gitu loh. Jadi targetnya berubah-berubah terus. Nah tapi kalau kita dibikin static list dulu, ntar si router pelanggan itu hanya dapat IP dari yang udah kita atur gitu loh. Secara otomatis loh ya. Bukan manual gitu loh. Secara otomatis, bukan manual. Beda lagi kalau kita urusannya sama apa namanya? Sama router pelanggan itu kita bikin nggak dibikin mode hotspot gitulah. Itu kan kalau udah dinamik ya udah kita tinggal apa limit. Kalau pakai Mangle itu kan kita nggak perlu apa namanya nggak perlu targetnya itu IP. Cuman kalau nggak pakai Mangle atau pakai static list kayak gini itu pertama kita hemat resource CPU mikrotik kita. Yang kedua kita apa namanya ketika di simple queue kita bisa masukin IP dari pelanggan kita walaupun itu secara statik. Tapi enaknya karena ini mode hotspot, jadi IP yang sudah kita masukin dan udah masuk di static list ini itu nggak keganggu gitu loh. Jadi ini yang lain yang masih pakai apa namanya, yang DD ini kan user hotspot, user hotspot ini ya. Nah, ini kan ada Redmi 8A, Redmi 8, Redmi 4i, bla 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 sampai bawah. Nah, ini jadinya itu nggak keganggu gitu loh. Jadi satu sistem hotspot sama apa namanya pelanggan rumahan itu ya bisa berdampingan gitu loh. Hotspotnya kita pakai ini yang DHCP, terus apa namanya yang pelanggan rumahan kita juga kasih DHCP tapi dengan cara static list yang apa jatah IP-nya itu bisa kita tentukan gitu loh. Nah itu. Jadi kayaknya seperti itu sih. Ini yang aku pakai ya. Ini yang aku pakai. Nah, terus mungkin kalau ada pertanyaan lagi gini. Bang, lah terus kalau untuk kita remote antena atau kita remote apa namanya? Access point itu cara IP-nya gimana? Nah, untuk access point juga kayak gitu. Walaupun access point kita pakaiin statik yang satu segmen dengan apa DHCP server kita, itu juga harus kita binding loh. Walaupun secara teknis kan access pointnya itu nggak makan koneksi internet kan karena kita bikin dibuat statik. Ya kita binding kayak biasa kayak user tadi. Cuman Cuman bedanya
Kalau untuk access point atau radio PTP, untuk addressnya ini, address sama to addressnya itu kita samain biar bisa kita remote dari server, katakanlah dari router di rumah kita remote antena PTP yang kemana gitu, dari access point ke kliennya itu berapa kilo gitulah, itu kayak gitu. Soalnya kalau IP-nya nggak dicantumin, kita agak susah ngelacak apa namanya, ngelacak IP-nya gitu loh. Makanya kalau mau manajemen akses pointnya atau remote-nya itu kok bagus, itu dari awal kita nata sistem hotspot kita itu harus diperhatikan. Diperhatikan gimana? Ya kayak yang sudah-sudah lah. Ada yang tanya, bang gimana remote access point? Kok di remote nggak bisa? Itu kadang kalau aku amati itu kesalahannya itu di sini. Kita buka IP ke pool. Nah ini kesalahannya itu di sini. Ketika bikin DHCP server, malah rentan dari IP pertama. Berarti katakanlah ini kita contohkan 20.20.2, itu kan biasanya dari titik 1 sampai 254. Nah ini dari titik 1 sampai 254. Kalau yang settingan standar ya, itu sampai 254. Itu dihabisin semua sampai 254. Jadi kalau sampai 254 segini, ini pengalaman aku ya, itu kalau nggak dilonggarin, dikosongin sekitar 10 IP, itu kita nggak ada anggaran untuk apa namanya, jatah IP yang digunakan radio kita gitu loh. Jadi nggak enaknya kan kayak gitu. Tapi katakanlah gini, ini kan seharusnya sampai 254. Aku bikin sampai 240. Soalnya apa? Dari rentang IP 240 sampai 254 itu buat cadangan manakala kita nambah akses point. Dan otomatis kan akses point kan harus kita pantau juga, kita remote kan. Nah itu kita bisa isi dari 241 sampai 254 itu buat ngisi akses point yang kita tentukan. Jadi fungsinya kayak gitu. Makanya kalau setting DHCP server itu untuk poolnya itu jangan dipakai semua. Ya selera lah, mau ambil dari katakanlah rentangnya dari misal 20.20.10 sampai 254 depannya, atau 20.20.1 sampai 250 atau 240. Yang sisanya ntar kita anggarin buat manajemen IP yang mau kita remote gitu loh. Setelah itu ya kembali ke tadi, kita binding, kita kasih IP-nya, terus udah. Setelah itu ya kita bisa remote. Coba kita lihat lagi IP ke neighbor ya. Nah, ini. Ini kan berdasarkan IP, berdasarkan apa namanya, dari pool itu juga. Nah, kita ambil contoh. Ini klien. Wah, ini kalau ini karena ini bukan server utama, ini dari server pusat ya. Ini kan server kedua, ini dari server pusat. Ini juga kalau ini emang enggak apa, IP-nya itu emang statik gitu. Ini statik juga, ini mikrotik pusat, terus ini akses point pusat, terus yang dua ini. Nah, ini grid 5. Ini kan udah aku anggarin. Soalnya IP-nya sampai 240. Ini yang titik 251 aku anggarin buat dijadiin access point. Terus yang 252 aku jadiin buat apa namanya, klien. Itu jadi aku bisa remote, bisa manajemen. Nah, ini ada lagi mikrotik baru. Nah, ini 10 10 254. Lah ini juga apa namanya,
buat remote juga. Ini pakai SXT 2,4 ya, versi lama. Lumayan lah, bisa buat PTP jarak pendek. Nah ini, jadi gitu sih. Mungkin kayaknya gitu aja untuk sistem hotspotnya. Terima kasih juga buat Om Husni yang udah bertanya. Semoga pengalaman dan riset saya ini bisa membantu Mas Husni, Om Husni pada khususnya, dan kepada semua agan-agan lah, praktisi atau apa namanya, pegiat usaha RT RW Net se-Indonesia. Jangan berputus asa, jangan juga anggap mikrotik itu pusing, karena kalau nggak pusing nggak ada hasilnya bro. Jadi kalau mikrotik itu enaknya kita bisa berkarya di sini gitu loh. Kalau apa namanya, kalau pelukis itu berkarya lewat dari atas kanvas dengan kombinasi warna-warna dan goresan-goresan, ya ini kalau mikrotik ya kanvas kita, kita mau bikin gimana itu kanvas kita. Kayaknya cukup sekian aja sih buat teman-teman di grup WA RT Indonesia. Terima kasih juga atas supportnya ya. Ini semoga bisa membantu, sedikit review ya, dan ya bacotan-bacotan yang mungkin nggak berfaedah dan menghabiskan waktu Anda untuk menonton video saya ya. Kayaknya segitu aja dari saya, Lukman Hakim. Terima kasih sudah menyaksikan. Matur nuwun sampun mirsani, dan and thanks for watching. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum.